warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat-sahabatku terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di sini bersama Amal Channel. Pada kesempatan malam hari ini teman-teman, saya berada di sekitaran Lisboa. Serta rencananya kita mau mengajak teman-teman untuk sama-sama menyaksikan bagaimana keindahan kota Makau di malam hari. Oke, buat teman-temanku semua dimanapun Anda berada, simak terus video ini dan enjoy for watching. Ya teman-teman, beginilah bentuk bangunan dari gedung Grand Lisboa. Grand Lisboa ini sangat mencuri perhatian karena di bagian bawah kubah reflektifnya yang besar dan menara emas yang mencolok dengan ketinggian 856 kaki. Dan ini merupakan bangunan tertinggi di Makau ya teman-teman. Grand Lisboa ini bagian kasino dan restorannya dibuka pertama kali mulai dari bulan Februari, tepatnya tanggal 11 tahun 2007 ya teman-teman. Sedangkan bagian hotelnya yaitu dibuka pada Desember tahun 2008. Grand Lisboa ini terletak ada di samping hotel kembarnya ya teman-teman, yaitu Lisboa Kunci Rendah. Dan seperti teman-teman lihat, pada malam hari bangunan-bangunan ini begitu sangat hidup, dalam artian banyak cahaya dan warna yang memenuhi bangunan-bangunan ini. Pemandangan yang sangat menakjubkan ini bisa kita lihat secara langsung, dan biasanya hal-hal seperti ini sangat menarik kerumunan wisatawan menuju ke basis bunga teratai yang sangat besar. Dan tentunya tak lupa kita juga mengabadikan momen-momen ya teman-teman. Karena pada saat-saat seperti ini biasanya hal utama yang kita lakukan adalah memegang kamera untuk mengabadikan gambar-gambar atau pengambilan video pada lokasi yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan. Go go go! Ya teman-teman, akhirnya kita telah sampai di sekitaran lokasi daerah Wynn Makau. Terlihat gedung-gedungnya begitu sangat gagah dan sangat megah ya teman-teman. Dan Wynn Makau ini adalah sebuah hotel mewah dan resort kasino di daerah administratif khususnya di Makau, Republik Rakyat Cina, dengan 2 menara berisi total 1008 kamar dan suite. Sekitar 273.000 kaki persegi atau bisa dibilang 25,400 meter persegi. Di dalamnya terdapat ruang kasino dan lebih dari 5.900 kaki persegi atau bisa disebut dengan 5.500 meter persegi. Di situ terdapat ruang retail dan restoran-restoran santai dan sangat mewah, ada juga spa, salon, dan kolam renang. Dan apabila teman-teman hendak datang ke tempat ini, cukup mudah untuk mencarinya, karena dari arah Hotel Lisboa, kita jalan aja lurus menuju Almara Dinte, dan di situ disediakan jalan pintas, yaitu jalan lorong bawah tanah ya teman-teman, nanti tembusnya di sini. Dan di Wynn Makau ini kita malam ini tidak masuk ke dalamnya ya teman-teman, karena tujuan awal datang ke sini yaitu ingin menyaksikan keindahan lampu-lampu lampion serta air mancur-mancur menari. Nah teman-teman, Wynn Makau ini letaknya berada di lokasi Semenanjung Makau, Cina, yang beralamatkan di Rua Cidade de Sintra Nape. Dan sedikit informasi bahwa Wynn Makau ini dioperasikan oleh pengembang resort internasional yaitu Wynn Resort, dan Wynn Makau ini dibuka pada 6 September tahun 2006
dan menara keduanya Encore dibuka pada tanggal 21 April 2010. Dari sini kelihatan sangat jelas ya teman-teman bahwa di sini banyak sekali lampu-lampu lampion, dan di sini juga ada tulisannya 70 tahun. Selain kita menyaksikan lampion, kita di sini juga menyaksikan pertunjukan air mancur menari ya teman-teman. Pertunjukan seperti ini gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Air mancur menari ini selain gerakannya gerakan yang indah, juga disertai oleh suara dentuman air ya teman-teman. Selain itu juga setiap gerakan-gerakan air tersebut disertai oleh musik yang berbeda-beda dan warna yang berubah-ubah. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Di sebelah kiri jalan ini ya teman-teman, kita temui lampu LED yang berukuran sangat panjang dan lebar. Di sini dimodifikasi dengan bentuk kepala naga, angka 20 serta kupu-kupu dan bunga-bunga teratai ya teman-teman. Sebenarnya hari ini adalah hari spesial yang sangat bersejarah bagi orang-orang penduduk Makau ya teman-teman, karena perayaan hari yang ke-70 tahun Republik Rakyat Tiongkok dan sekaligus juga peringatan hari yang ke-20 tahun kembalinya Makau ke RRT. Jadi tak heran apabila di berbagai tempat, khususnya yang ada di Makau, itu ada lampu-lampu lampion yang pada waktu malam hari. Malam hari ini juga ada pertunjukan bunga api ya teman-teman. Nanti tempatnya berada di Mako Tower. Nanti kita juga ke sana akan menonton. Hari ini tanggal 20 Desember tahun 2019 ya tepatnya teman-teman. Di sini juga turut sangat bangga sekali ya teman-teman, karena alhamdulillah masih diberi kesempatan pada akhir tahun 2019 ini kita masih bisa mengabadikan momen-momen terindah di Makau. Di sini juga ada lampu-lampion yang sangat indah teman-teman. Nah, ini bentuknya kelinci berukuran sangat besar sekali. Lucu-lucu ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Dan sekarang kita sudah sampai di gedung MGM Makau teman-teman. Gedung MGM ini merupakan sebuah hotel yang ada di Makau, dan biasanya tak sekedar untuk dijadikan tempat penginapan saja ya teman-teman, karena banyaknya objek menarik yang bisa dieksplor dari berbagai sisi, termasuk akuarium yang berukuran besar ini. Untuk gedung MGM ini beralamatkan di Avenida DR Sun Yat-sen Makau, dan perlu teman-teman ketahui akuarium ini merupakan akuarium terbesar yang ada di Makau. Jadi bisa disebut akuarium ini sebagai akuarium raksasa karena tingginya mencapai 8 meter. Dan untuk menampungkan akuarium ini sendiri tidak sulit ya teman-teman, tinggal kita saja berjalan lurus dari lobi hotel, maka akan terlihat akuarium berbentuk silinder dan berada di bagian tengah ruangan yang begitu sangat luas. Dan di sampingnya ada kasino serta sejumlah restoran yang mengelilingi. Di dalam akuarium hidup ini
berbagai jenis ikan yang berenang-renang untuk kesana kemari di antara terumbu karang. Dan kita sangat senang sekali ya teman-teman, karena bisa bebas untuk melihat dari berbagai sisi akuarium ini dari dekat tanpa ada penghalang pagar pembatas. Dan akuarium ini berbentuk silinder. Ini merupakan simbol dari keberuntungan dan kemakmuran yang tiada akhir ya teman-teman. Sedangkan banyaknya ikan ini disebut-sebut bisa membawa berkah dan kekayaan. Ikan yang tinggal di sini memang beragam ya teman-teman, mulai dari blue moon angelfish, cloud triggerfish, hingga ikan pari dan masih banyak ikan-ikan yang lain. Dan biasanya untuk menyaksikan aksi para penyelam untuk memberikan makan ikan-ikan di akuarium ini ada jam-jamnya tertentu ya teman-teman. Selain kita bisa menyaksikan keindahan akuarium dan ikan-ikan yang ada di dalamnya, kita juga bisa menikmati keindahan bangunan-bangunan yang ada di dalam hotel ini. Penataannya yang begitu sangat rapi, juga bangunan-bangunannya yang begitu sangat megah dan kokoh. Juga tempat ini sangat bersih sekali ya teman-teman. Terlihat di sini dekorasi atau hiasan-hiasan atau bisa disebut dengan aksesorisnya yang begitu sangat unik ya teman-teman bentuknya. Selain itu warnanya juga berbagai macam. Dan untuk menuju ke ruangan lantai atas ini, kita bisa menggunakan fasilitas anak tangga yang sudah disediakan, ada di sebelah kiri ataupun di posisi sebelah kanan. Jadi kita bisa naik turun melewati tangga-tangga tersebut ya teman-teman. Di bawah anak tangga ini ada bunga-bunga segar dan lukisan-lukisan yang sangat cantik ya teman-teman. Di sini juga dipenuhi oleh bunga-bunga segar, bahkan di sini juga ada bunga raksasa ya teman-teman. Bunga ini menjulang sangat tinggi sekali, terbuat dari kristal yang begitu sangat elok dan sangat megah. Selain itu, atap-atapnya juga dihiasi oleh kupu-kupu buatan dan bunga-bunga kristal yang bergantungan.
Sana di belakang gedung MCM teman-teman. Jalanan sudah semakin sepi karena waktu juga sudah larut malam. Oke teman-teman, mari kita terus melanjutkan perjalanan kita di malam hari ini menuju Venetian. Venetian Macau ini adalah sebuah hotel mewah dan resort kasino di Macau yang dimiliki oleh perusahaan Amerika Las Vegasan ya teman-teman. Dan The Venetian adalah hotel kasino mempunyai 39 lantai di kota Strip di Macau. Venetian Macau ini mempunyai luas 10,500.000 kaki persegi atau bisa disebut dengan 980.000 meter persegi, dimodelkan di resort kasino kembarnya yaitu The Venetian Las Vegas. Venetian Macau adalah kasino terbesar di dunia dan bangunan hotelnya berstruktur tunggal terbesar di Asia dan juga bangunan terbesar ketujuh di dunia ya teman-teman berdasarkan luas lantai. Untuk lokasinya berada di Macau, alamatnya ada di jalur Kota dan tanggal pembukaannya yaitu tanggal 28 Agustus 2007. Tema dari bangunan tersebut yaitu Venesia, Italia ya teman-teman, dan jumlah kamarnya ada 3.000, total ruang permainan ada 550.000 kaki persegi atau bisa disebut dengan 51.000 meter persegi. Untuk atraksi khasnya yaitu arena Cotai. Tempat ini sangat ramai sekali dalam setiap harinya teman-teman, dikunjungi banyak turis-turis dan orang-orang lokal sendiri tentunya. Tersedia tempat-tempat perbelanjaan yang harganya kadang sering turun ya teman-teman, sering dikasih diskon, dari mulai belanja makanan, aksesoris, perhiasan-perhiasan, alat-alat make up, dan masih banyak lagi ya teman-teman, serba ada. Ya. Oke teman-teman, dan sekarang akhirnya kita berada di Wynn Palace, lagi naik cable car sambil menyaksikan air mancur menari ya teman-teman. Warnanya merah dan putih, semburan-semburan airnya dan gaya tarian dari air tersebut sangat menakjubkan sekali. Oke, buat teman-teman semua, selamat menikmati dan selamat menonton. Semoga teman-teman menyukai dan merasa terhibur. Posisi kita sekarang berada di Macau Fisherman Wharf, dan dermaga nelayan Macau ini atau disebut dengan Macau Fisherman Wharf adalah sebuah kompleks yang ada di tepi laut, dan di sini juga ada hotel, konvensi, tempat makan, retail, dan kompleks hiburan terintegrasi di Semenanjung Macau, Cina ya teman-teman. Tempat ini begitu bagus untuk santai, apalagi di malam hari seperti saat ini. Bagus banget di sini view-nya teman-teman. Macau Fisherman Wharf. Bagus ya teman-teman, ini kita lagi di jembatan gantung ya dek. Jembatan. Kita sekarang berada di atas jembatan. Bagus banget.
Castle Dragon. Jembatan ini terlihat gedung Sen yang begitu sangat megah ya teman-teman, berwarna merah hijau, sangat cantik sekali. Ya teman-teman, posisi saya sekarang berada di depan sebuah patung besar, yaitu bunga lotus terkembang penuh yang dipersembahkan oleh Dewan Kenegaraan Cina pada tahun 1999, yaitu menandai kembalinya Makau teman-teman. Dan patung perunggu berlapis emas tersebut memiliki berat 6,5 ton dan tinggi 6 meter dengan diameter bunga 3,6 meter. Pada maksimalnya bagian utamanya terdiri dari batang, kelopak, dan pistil dengan jumlah total 16 bagian. Dan dasar bunga terdiri dari 23 buah granit merah ya teman-teman. Untuk bunga lotus yang mekar penuh ini melambangkan kemakmuran abadi Makau. Terdapat 3 lapisan granit merah didasarkan yang berbentuk seperti daun lotus melambangkan semenanjung Makau, Pulau Taipa, dan pulau-pulauan. Patung lotus perunggu berlapis emas ini beralamatkan di Rua Luis Gonzaga Gomez Makau ya teman-teman. Di Danau Lambanek ini teman-teman sangat dipadati oleh penduduk Makau dan para turis-turis yang lagi asik menyaksikan acara festival bunga api dalam perayaan 70 tahun Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dan juga peringatan ke-20 tahun kembalinya Makau ke RRT teman-teman. Acara begitu sangat ramai dan begitu sangat meriah sekali. Ini saya berdiri di bagian belakang ya teman-teman, dekat jalan raya, karena yang di bagian depan sudah penuh dipadatin oleh penduduk Makau setempat dan para turis-turis. Semua memadati tempat-tempat di pinggiran-pinggiran Danau Lambanek ini penuh ya teman-teman, sampai di ujung tempat Makau Tower sana ya teman-teman. Ini banyak banget orang-orangnya. Biasanya dengan pesta bunga api ini teman-teman, ini bisa dibakar dengan waktu lama, yaitu kemungkinan bisa mencapai 20 menit atau 30 menit lamanya ya teman-teman.
terus sampai ngantuk. Nggak perlu jauh-jauh, lebih jelas. Nah, ini semua sekarang sudah bergerak pulang. Teman-teman, sekarang pertunjukan sudah usai dan kita sudah saatnya untuk menuju pulang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum. Bye-bye. Sahabat-sahabat terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi di sini bersama Amalan Husna Channel. Pada kesempatan malam hari ini saya kebetulan berada di Sunny Square, teman-teman. Di alun-alun ini banyak sekali orang-orang yang asik untuk mengambil gambar-gambar, karena di sini tempatnya cukup bagus sekali ya teman-teman. Banyak lampu-lampu hias. Ada kesempatan bulan ini yaitu menyambut Hari Kemerdekaan Cina yang ke-70. Oke, buat teman-temanku semua, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, posisi kita malam ini lagi berada di Baifeng, sedang menyaksikan festival live di Makau. Teman-teman dari Indonesia sering menyebutnya nama tempat ini adalah Gereja Tua ya teman-teman.
karena tempat ini dulunya merupakan sebuah gereja dan sekarang sudah menjadi reruntuhan atau bisa disebut dengan reruntuhan Santo Paulus. Reruntuhan Santo Paulus ini mempunyai nama Portugis yaitu Ruínas de São Paulo ya teman-teman. Dan reruntuhan Santo Paulus ini adalah merupakan sebuah reruntuhan kompleks keagamaan Katolik abad ke-17 di Santo Antonio, Macau, Cina. Mereka termasuk apa yang semula adalah Colegio Santo Paulus dan Gereja Santo Paulus atau bisa disebut dengan Igreja de São Paulo dan juga dikenal sebagai Mater Dei. Sebuah gereja Portugis abad ke-17 yang didedikasikan untuk Santo Paulus saat ini menjadi reruntuhan dan adalah salah satu landmarknya Macau yang paling terkenal dan salah satu dari 7 keajaiban asal Portugis di dunia. Pada tahun 2005, mereka secara resmi terdaftar sebagai bagian dari pusat sejarah Macau ya teman-teman, atau bisa disebut warisan dunia UNESCO. Lokasi tempat ini yaitu ada di Santo Antonio, Macau, Cina. Dan tinggi bangunan ini yaitu 26 meter, terbentuk granit masonry perunggu. Pendirinya yaitu Yesuit, dibangun di tahun 1637 sampai 1640. Dulunya ini dibangun untuk gereja Katolik ya teman-teman. Dan tempat ini pulih saat tahun 1995 untuk badan pengurusannya yaitu Biro Kebudayaan Macau. Ya teman-teman, gereja ini dulunya pernah berdiri dengan begitu megah hingga pada tahun 1835 gereja ini terbakar, sehingga karena kebakaran hebat hanya menyisakan bagian depan gereja, tangga dan fondasi di beberapa sisi. Hingga kini sisa-sisa gereja ini masih dilestarikan dan beberapa kali sempat direnovasi oleh pemerintah Macau setempat. Dan bagian depan yang hanya berupa sebuah dinding dengan ukiran indah di sisi depannya ini tampak berdiri dengan kokoh dan menarik wisata lokal dan mancanegara datang untuk melihatnya ya teman-teman. Tempat kawasan ini selalu ramai didatangi oleh orang-orang, baik oleh orang-orang lokal sendiri maupun para turis-turis ya teman-teman. Dari mulai siang hari sampai sore hari biasanya dipadati oleh orang-orang. Mereka pada suka berpos foto di sini ya teman-teman, karena di bagian depan reruntuhan ini boleh untuk digunakan pengambilan gambar atau berfoto-foto, yang penting masih tetap sopan. Kalau teman-teman datang ke tempat ini dan ingin menyaksikan puing-puing lainnya yang masih ada, bisa masuk ke dalam lokasi yang dulunya ini adalah gereja ya teman-teman. Di sini ada tempat khusus untuk kita lewati, yaitu pintu masuk di dinding yang populer ini, dan sejumlah makam biarawan yang berlapis kaca di kanan dan kiri jalan. Kemudian di ujung jalan ada museum juga loh teman-teman, namanya yaitu Offscrat Art Crypt, and berisi puing bangunan dan barang-barang peninggalan sejarah komplek gereja.
bisa dimasuki secara gratis setiap hari mulai dari pukul 9 pagi ya teman-teman sampai jam 6 sore, kecuali hari Selasa kalau nggak salah ya, itu sudah tutup lebih cepat, cuma dibuka hingga jam 2 sore saja. Berbeda dengan di depan gereja. Kalau di depan gereja ini kita boleh bebas ya untuk berfoto-foto ya teman-teman. Kalau di dalam museum sepertinya kurang diperbolehkan ya teman-teman. Mungkin boleh tapi tidak boleh menggunakan beach. Dan museum ini tidak terlalu besar, sekitar 10 menit itu rasanya udah cukup ya untuk mengelilingi atau menjelajahi tempat lokasinya. Teman-teman, posisi kita sekarang lagi berada di alun-alun Tapsek, Makau. Di tempat ini biasanya sering digunakan untuk acara-acara besar seperti ini teman-teman. Dan kebetulan malam hari ini selain di tempat ini juga ada konser, terus ada juga pasar malam ya teman-teman, atau bisa disebut basar. Tapi sayangnya kedatangan kami malam ini sudah begitu sangat larut ya, sehingga sudah banyak setan-setan yang sudah ditutup. Dan ini tinggal beberapa setan saja yang masih buka, itu pun mereka lagi bersiap-siap untuk menutup setannya ya teman-teman. Nah ini teman-teman saya sudah pada datang, mereka mau latihan nari. Posisi kita sekarang sudah berada di sekitaran gedung Grand Emperor Makau. Dan Grand Emperor Makau ini merupakan suatu hotel yang ada di Makau ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin menginap ke tempat ini, bisa biasanya dari airport Makau atau dari Makau Ferry, itu disediakan shuttle bus gratis menuju tempat ini teman-teman. Tinggal kita mencari busnya yang ada tulisan Grand Emperor, pasti sudah langsung diantar di tempat ini. Dan Grand Emperor ini sendiri tempatnya berada di depan sini ada kereta kencana ya teman-teman. Ini tempatnya di depan Emperor. Jadi di atasnya kereta ini ada mahkotanya berlogokan Emperor. Grand Emperor Hotel.
Ada pot kecil panjang sekali guys. Di sini juga ada apa itu jenenge Mbak? Ini loh kendang. Ada kendangnya, ada kursinya.